Sekarang tidur jam berapa Ridwan? Kalau malam? Rata-rata jam berapa tidurnya? Kadang jam 9, jam 10. Oh udah ya, udah lumayan bagus ya sebenarnya ya. Udah nggak larut-larut kayak dulu lagi ya. Kalau dulu kan nggak tidur tuh, asli nggak tidur ya. Sekarang sudah tidur. Nah itu pertandanya Ridwan tuh memang sudah 99% sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, lama kita tidak berkunjung ke rumah Ridwan. Apa kabar Ridwan sekarang? Hari ini, pagi ini kita sudah berada di lokasi rumah Ridwan. Kita akan coba nanti datangin Ridwan seperti apa perkembangannya. Apakah ada perubahan setelah kita membawa beliau berobat ke psikiater? Sekarang langsung aja kita masuk ke rumah Ridwan. Yuk. Gimana Bu Ridwan sekarang? Udah mendingan katanya. Udah mending. Malam udah tidur? Tidur malam? Biasanya kan nggak tidur tuh. Iya. Kami jarang di sini sih Pak, paling seminggu sekali. Oh jarang di sini ya. Ridwan, baru bangun? Ini baru tidur? Dari tadi. Oh dari tadi. Gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah baik ya. Terus malam tidur nggak? Tidur bisa tidur. Biasanya kan nggak tidur tuh malam. Sekarang udah tidur. Ya. Tapi siang kenapa banyak tidur lagi? Semalam ini tidur pagi sih Pak. Kenapa? Habis keluar. Oh. Main Sampai jam? sampai pulang jam 12. Pulang jam 12. Terus nggak langsung tidur? Gimana sekarang rasanya, kondisi apa yang masih ada yang dirasa? Kayaknya udah normal lagi sih Pak. Udah normal seperti biasa ya? Udah nggak ada gangguan-gangguan lagi atau keinginan-keinginan yang nggak jelas gitu? Udah nggak ada. Itu dulu kan dikasih obatnya diminum nggak? Diminum habis? Orang pas habis beli lagi ke apotek nggak ada. Oh ya nggak bakal mau Bu, nggak bakal dikasih kalau nggak dari dokternya, nggak bisa dibeli di apotek, nggak bakal bisa, nggak boleh, karena itu obat memang dikhususkan untuk orang-orang seperti ini, nggak bakal bisa dibeli gitu. Tapi yang ibu lihat, karena saya nggak tahu Bu ya, mungkin hanya ibu yang tahu yang keseharian bersama Ridwan, yang mengurus Ridwan, seperti apa Bu kemajuan Ridwan gitu Bu? Dengan meminum obat ada kemajuan nggak? Ada kemajuan, ada perubahan gitu. Untuk kondisi dia sendiri, maksudnya secara emosionalnya seperti apa Bu keseharian? Enggak, sekarang Udah normal seperti biasa, alhamdulillah ya. Tidak ada maksa-maksa atau minta apa gitu? Nggak ada marah-marah atau gini? Kalau ibu keluhan ibu malam-malam, ibu suka begadang malam karena menjaga dia. Nah itu masih ada nggak? enggak. Hah? Enggak. Oh enggak? Enggak. Udah berarti sudah. Oh alhamdulillah. Nah, berarti dia sudah tidak mau keluar-keluar malam lagi, pergi-pergi gitu? Pergi-pergi mah ya. Iya maksudnya pergi secara normal ya nggak ada masalah gitu kan? Tapi yang kayak dulu gitu kan? Ya. Enggak, udah enggak? Udah. Alhamdulillah. Berarti memang Ridwan ini baguslah kemajuannya ya, perkembangannya bagus. Nah pertahankan itu Ridwan ya, jangan sampai terulang lagi seperti dulu. Nah bagaimana caranya? Ya dengan cara yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Sang Khalik.
Itu obat batin kita itu sholat. Ya, kita obati batin kita dulu, kita siram dulu batin kita sejukkan batin kita, jiwa kita dengan beribadah. Sholat dulu, ya. Kemudian sholat, baca Al-Quran, mengaji. Nah, yang kedua Ridwan apa ya, pikirannya itu dilawan pikiran-pikiran yang tidak baik. Misalnya contohnya yang tidak baik ketika Ridwan diajak atau ada dorongan atau ada halusinasi dari jiwanya, dari diri Ridwan untuk berbuat sesuatu hal yang kurang baik ataupun yang tidak baik. Nah, Ridwan harus bisa melawan itu semua, ya. Melawan itu semua. Misalnya kalau malam-malam diajak pergi keluar rumah ataupun berbuat sesuatu hal yang tidak bagus, harus dilawan semua itu, ya. Berarti ini memang sudah bagus ya, Bu ya. Nah, kalau sudah bagus, Ridwan sudah mencoba belum untuk mencari pekerjaan? Udah sempet. Udah sempat apa? Nah, kemarinnya mau balik lagi ke kerjaan dulu. Bersihin aqua. Membersihkan apa? Bersihin aqua kayak runtuk-runtuk tuh, Pak. Kerja itu runtuk. Kerja apa itu? Apa? Ya runtuk-runtuk kayak aqua barang Oh bekas. gitu ya. Iya itu. Membersihkan itu sudah bekerja. Udah ada yang masuk, udah ada yang gantiin. Terus Enggak jadi. nggak jadi. Nah, sekarang tuh kan banyak tuh Ridwan tempat-tempat pencucian motor. Ridwan coba ke situ hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan sederhana dulu. Yang penting Ridwan itu tidak banyak tidur, tidak banyak bermenung. Itu yang paling penting. Yang penting Ridwan itu punya aktivitas di rumah atau di tempat sehari-hari itu ada aktivitas. Bisa kalau ada kamu, yang penting bangun dulu kemauan, tekadnya. Kalau di diri kita nggak mau, tidak ingin, ya nggak bisa gitu. Kalau itu pekerjaan yang dulu cari rumput itu Nah, ini sih bosnya. Udah sempat berhenti, cuma masuk lagi. Cuma kemarinnya habis Nggak kecelakaan ditempat aja. siapanya, si bosnya Kecelakaan di Lopang. di Lopang. Oh, bosnya nih. Enggak, saya Oh, kamu? Semenjak kecelakaan itu tuh. Oh, nggak semenjak masuk lagi. coba aja masuk lagi. Sekarang Mending. bosnya udah nggak ini. Oh, udah enggak ya. Kerjaan tuh banyak sebenarnya, Bu. Pekerja artinya buru-buru harian itu tuh banyak sebenarnya. Mau kerja bangunan juga ada, itu kan ada aja. Yang penting Ridwannya harus gesit. Harus gesit. Kalau kita hanya diam-diam di rumah ya nggak dapat. Gitu. Iya, kalau nggak mencari makan. Iya, kalau kita nggak nyari ya nggak dapat. Karena rezeki itu kan dikejar. Rezeki itu tidak akan datang sendiri. Iya, Allah itu akan memberikan rezeki kepada setiap umatnya. Ada rezeki kita itu ada. Tetapi rezeki itu tidak datang sekonyong-konyong, datang blok, tidak seperti itu. Allah itu memberi rezeki ketika kita menjemput rezeki itu. Bagaimana kita menjemput? Yaitu dengan bekerja, keluarkan tenaga, kita bersemangat. Insya Allah rezeki itu akan datang. Sampai banyak turun tangan lagi, kerja lagi. Tangan nggak bisa gini juga, Pak. Siapa ibu? Iya. Tuh, Kerja. kasihan kan ibunya sampai mati-matian bela-belain anaknya untuk menafkahi semuanya, menjadi bapak, menjadi ibu ya. Semua ibu. Ya, jadi teman-teman, ibu ini single parent. Jadi beliau ini membesarkan anak-anaknya sendiri karena si bapak udah meninggal ya, sudah lama. Jadi ibu lah tulang punggung keluarga. Nah, ibu bekerja di PRT, jadi di rumah orang harian, kemudian pulang lagi, seperti itu. Itulah keseharian ibu. Nah, dengan gaji yang tidak
ya mohon maaf, gaji yang tidak seberapa, itulah yang dipakai untuk menghidupi keluarganya. Dengan jumlah anak 4 orang, ibulah tulang punggung keluarga dengan bekerja. Nah, Ridwan yang sudah dewasa, ini artinya Ridwan ini sekarang sudah sembuh, sudah normal sebenarnya. Nah, tugas Ridwan yang sudah dewasa membantu ibu. Sekarang ibunya, dulu misalnya gini, dulu ibu yang banting tulang, sekarang tugas Ridwan membantu ibu. Ya, bantu ibunya. Ridwan bekerja, cari kerjaan, harus gigih keluar. Jangan di rumah-rumah aja. Kalau di rumah aja tambah sumpek nanti. Suntuk pasti. Suntuk gak di rumah? Iya, pasti. Jadi ya harus gesit. Harus kita yang gesit ke sana kemari mencari pekerjaan. Karena pekerjaan itu tidak akan datang sendiri. Benar kan Bu? Nggak akan datang sendiri. Yang saya lihat sih yang banyak itu Bu di tempat-tempat pencucian motor Bu. Apalagi ini sekarang kan musim penghujan gitu kan. Itu lumayan banyak pengunjung. Nah itu Ridwan bisa masuk ke situ. Itu banyak yang dibutuhkan biasanya. Yang penting ya kerjanya dengan sepenuh hati. Insya Allah ada rezeki kerja di STIM itu. Dulu obatnya sampai habis dulu. Habis ya. Sekarang tidur jam berapa Ridwan? Kalau malam? Rata-rata jam berapa tidurnya? Kadang jam 9, jam 10. Oh udah ya, udah lumayan bagus ya sebenarnya ya. Udah nggak larut-larut kayak dulu lagi ya. Kalau dulu kan nggak tidur tuh, asli nggak tidur ya. Sekarang sudah tidur. Nah itu pertandanya Ridwan tuh memang sudah 99% sebenarnya. Tinggal menata tekadnya. Tekadnya saya pingin harus bekerja. Hanya itu, menata semangat. Tinggal menata semangat, kemauan, itu yang paling penting. Hanya tinggal itu. Ya, jangan di rumah aja ya. Coba giat pergi ke sana. Keluar sana, cari kerjaan. Datangin tuh satu persatu, butuh kerjaan apa tidak. Pasar dekat. Nggak nyampe 1 kilo, udah nyampe di pasar. Pasar terbesar, pasar induk. Di pasar itu banyak kerjaan sebenarnya. Mau jadi apa juga ada. Itu tinggal kemauan aja. Mau bersih-bersih kebun orang juga ada sebenarnya. Baik teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, sudah beberapa lama kita tidak ke sini. Alhamdulillah kita cukup senang, cukup bahagia karena begitu ketemu Ridwan sudah sangat banyak perubahan, sudah banyak kemajuan. Artinya Ridwan sudah sembuh. Ridwan sudah berpikir secara normal, sudah tidak ada halusinasi, sudah tidak ada ilusi, tidak ada tidur larut malam, bahkan yang dulu beliau ini tidak tidurnya pagi. Nah sekarang Ridwan sudah tidur jam 9, jam 10 malam. Ridwan sudah tidur. Itu menandakan bahwa kejiwaannya sudah bagus, sudah seperti orang pada umumnya yang sehat. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah mendoakan Ridwan, sudah sampai menjadi Ruan yang seperti ini, sembuh. Tinggal sekarang menata semangatnya lagi. Hanya itu sekarang, menata semangatnya. Ridwan harus semangat hidup, semangat untuk mencari pekerjaan, ya itu yang paling penting. Karena Ridwan secara kejiwaan ini sudah sembuh. Baik teman-teman, kita berharap nanti dia sudah punya pekerjaan, sudah mendapatkan uang untuk membantu ibunya. Nah itulah harapan-harapan kita. Ya baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.